Oke. Ya, sudah kelihatan? Tahu. Ya. Jadi mata kuliah ini data visualization dengan kode KFU 1103 3 SKS ya. Dan di sini saya yang akan mengampu mata kuliah ini untuk bahan kajian yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah data visualization itu ada beberapa bab ya, dan di sini saya menggunakan beberapa buku referensi tentang data visualization. Boleh menggunakan referensi di luar ini, yang penting masih relate ya. Oke, jadi di sini sebenarnya mata kuliah data visualization itu merupakan mata kuliah pilihan di dalam kelompok mata kuliah intelijen bisnis, ya. Yang mana di sini harapannya mahasiswa yang menempuh mata kuliah kelompok intelijen bisnis itu sebelumnya sudah pernah mendapatkan bekal, yaitu di mata kuliah kecerdasan komputasional kalau dari informatika ini sendiri, atau kalau misalnya di universitas lain yang berhubungan dengan data mining. Jadi sudah mempelajari tentang algoritma-algoritma yang digunakan dalam bidang atau topik data mining ya, mungkin nama mata kuliahnya bisa berbeda-beda untuk universitas lain ya. Kemudian juga sudah pernah mendapatkan mata kuliah dasar statistik ya, tentang statistik, supaya kita nanti sudah tidak perlu lagi mengulang fungsi-fungsi dasar dari statistik. Di mata kuliah ini kita akan mengkhususkan topik kita itu pada visualisasi data. Jadi kalau pada mata kuliah yang berkaitan dengan data mining, kita memang melakukan pengolahan data, tetapi lebih berfokus pada analisis, ya, analisis dari algoritma yang sedang dipakai. Algoritmanya kan ada banyak. Nah, di mata kuliah pilihan ini ya, kelompok intelijen bisnis itu ada mata kuliah data science, ada mata kuliah data visualization itu sendiri. Nah, di dalam data science itu membahas juga tentang bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi dari sebuah permasalahan bisnis ya. Jadi bagaimana mulai dari business understanding, kalau di data mining mungkin langsung masuk ke algoritmanya ya, karena memang fokusnya di sana, tapi kalau di data science itu mulai dari sebelum itu. Jadi sebelum menggunakan algoritmanya itu akan belajar tentang bagaimana memahami permasalahan bisnis terlebih dahulu, baru kemudian menentukan apa topik utamanya atau masalah utamanya atau pertanyaan utamanya yang biasanya ditentukan juga goal-nya, kemudian baru ditentukan analisisnya, dan disitulah dipakai algoritmanya. Nah, di data mining mempelajari tentang algoritma-algoritmanya. Nah, data science mempelajari dari awal, tahapan awal business understanding, sampai analisis, sampai deployment. Nah, di dalamnya itu ada data visualization, yaitu di dalam pengolahan data, itu ada penyajian data supaya lebih mudah dipahami, supaya lebih mudah dibaca oleh orang awam. Nah, disinilah kita akan mempelajari secara khusus di dalam mata kuliah data visualization. Jadi di sini kita tidak akan membahas tentang algoritmanya, tetapi membahas tentang bagaimana penyajian datanya. Untuk subtopik-subtopiknya kita juga akan menyesuaikan dengan jenis-jenis pola data yang ada atau yang dipakai di dalam data mining atau di dalam data science ya. Jadi di sini kita nanti akan membahas ya introduction dasarnya dulu ya, mungkin mengulang sedikit tentang statistiknya ya. Kemudian kita akan membahas tentang penyajian data secara statis. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang penyajian data dari penyajian statis ke penyajian interaktif. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang penyajian data
yang bersifat across strata. Kemudian yang bersifat across time, ya, time series, ya, yang berkaitan dengan waktu. Kemudian juga yang berkaitan dengan geographical data atau geospasial nanti, ya, itu bagaimana penyajiannya juga. Kemudian penyajian tentang ketidakpastian itu bagaimana cara menyajikannya, ya. Jadi nanti masing-masing jenis data itu bagaimana penyajiannya itu berbeda-beda perlakuannya, dan kita akan mempelajarinya di sini. Nah, kemudian dari penyajian beberapa kelompok data tersebut, kita juga akan membahas tentang prinsip mendesain gambar yang seperti apa, karena kan kita biasanya kalau misalnya membuat insight, ya, kalau berkaitan dengan data science ujungnya itu akan membuat insight. Penyajiannya itu bagaimana supaya estetik, supaya menarik dan mudah dipahami oleh pembaca atau orang awam, yang mana dia bisa mendapatkan informasi yang kaya dari visualisasi yang kita buat. Ya kan? Karena kalau data itu kan bisa jadi datanya sangat banyak fiturnya gitu, ya, sangat banyak recordnya, yang mana kalau misalnya kita melihatnya dalam bentuk tabel atau database itu akan sangat rumit gitu. Nah, bagaimana pemvisualisasiannya yang baik. Kemudian di sini kita juga akan membahas bagaimana membuat storytelling dari visualisasi data itu, supaya kita bisa membuat poin utamanya itu apa sih dari data itu. Nah, kita harus bisa menyajikan itu. Ini adalah tujuan dari mata kuliah ini, ya, data visualization. Itu overview tentang pembahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi nanti bentuknya kalau untuk penilaiannya, ya, untuk mata kuliah ini, kalau untuk perkuliahannya kita akan ada perkuliahan seperti ini, artinya kita akan ada penjelasan, kemudian kita akan lebih banyak juga berlatih untuk praktek, ya, studi kasus terhadap data-data yang berkaitan dengan topiknya, kemudian untuk bisa kalian coba. Nah, setiap topik itu nanti akan menjadi nilai tugas, kuis, atau mungkin saya jadikan UTS kalau tepat di pertemuan ke-8. Ya, kemudian di akhir akan ada sebuah proyek sebagai tugas akhir untuk membuat visualisasi dan insight dari studi kasus yang akan diberikan. Itu penilaiannya. Untuk absen, ya, saya membebaskan, ya, kalian misalnya mau mengikuti mata kuliah ini atau tidak, itu saya bebaskan karena ini nanti akan saya record, tetapi yang penting kalian silahkan mengatur sendiri absennya supaya tidak kurang, karena kalau kurang nanti nilainya tidak bisa diinput, ya. Jadi ada batasan, mungkin bagi yang baru ada batasan berapa, 75% atau 80% ya kalau nggak salah, silahkan dicek sendiri itu tentang administrasi absennya. Jadi kalian harus mengisi presensi dengan QR code, biasanya kalau saya mahasiswa juga biasanya pakai QR code. Kemudian untuk materi kuliah seperti hari ini itu saya record dan nanti akan saya upload di MMP juga. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin sedang gangguan internet atau berhalangan yang sangat urgent, kalian boleh tidak mengikuti kelas, yang penting kalian mengikuti recordnya dan mengerjakan tugas atau PR-nya. Tapi perlu diingat, mungkin kalau misalnya ada bertepatan dengan UTS atau penilaian, dan di situ diperlukan kalian ada, maka itu kalian harus ada, karena kalau tidak nanti nilainya tidak akan ada, seperti itu. Karena biasanya tugas itu akan langsung dibahas di dalam perkuliahan, seperti itu, ya. Oke, untuk UAS-nya ini berapa orang ya?
Data visualization itu jumlah pesertanya 31. 31 berarti kalau misalnya di dalam project UAS-nya nanti kelompoknya 2 orang, berarti ada satu kelompok yang 3 orang. Ya, jadi silahkan nanti kalian sudah membuat kelompok yang kalian tentukan sendiri. Ada satu yang 3 orang, karena jumlah satu kelasnya 31 atau ganjil. Oke. Baik, ini kira-kira untuk jadwal perkuliahannya mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16. Oke, apalagi ya? Ketua kelas, mungkin ya saya butuh ketua kelas di kelas ini. Ada yang bersedia? Ketua kelas? Pramudito? Denny Rangga? Enrico? Christopher? Fathur Rozi? Asraf? Kanzul? Hisham? Mohriski? Silakan direspon. Permisi Bu, mohon maaf. Ya. Ini saya kan mengikuti yang program MBKM tersebut Bu, dan data visualization ini juga termasuk matkul konversi Bu. Jadi mungkin tidak bisa Bu. Oke, kalau yang MBKM mungkin apa? Magang ya? Magang atau apa? Studi independen? Studi independen Bu. Studi independen, Bu. Kalau yang ikut MBKM boleh untuk tidak masuk kelas ya, karena biasanya langsung mengerjakan sesuai dengan yang diberikan oleh programnya ya, dengan studi independen dari mana gitu, itu biasanya akan ada ini sendiri ya. Bukannya begitu ya? Tapi boleh kalau misalnya mau mengikuti kelasnya juga boleh. Oke. Yang bukan Baik Bu. MBKM, yang reguler. Ada yang reguler? Utut Ardiansa, Ivan Budia. Saya juga dari MBKM, Bu. Oke, Ivan Ri, Saya juga dari MBKM, Bu. Ilham Kasir, AB siapa ini? Bukan, Bu. Ya, Saya bukan. oke, ketua kelasnya Bukan. Kasir, ya. Ilham reguler. Halo. Ilham. Bukan dari MBKM, Bu. Oke, berarti Ilham ketua kelasnya ya, kan dari reguler ya, bukan dari MBKM ya. Oke, Sasabil ada? Mungkin saya akan sering-sering absen satu-satu ya, biar kalian tidak ghosting. Sasabil ada? Ada, Bu, ada, Bu. Oke, Ada. Rizky, Ada, Bu. Sydney, Ada, Bu. Sultan. Ada Bu. Oke, mungkin saya membutuhkan informasi berapa orang yang reguler di sini, karena kan berkaitan dengan tugasnya nanti. Kalau misalnya memang sedikit, mungkin nanti tidak perlu untuk kelompok, tapi saya perlu memastikan dulu berapa jumlah mahasiswa yang reguler di sini. Bisa mungkin dituliskan di kolom chat yang reguler. Dua, Asraf, Sultan, Dita. Loh, Dita bukan MBKM, Dita. Saya MBKM, Bu, cuma akan selesai di September ini. Jadi udah selesai gitu, Bu. Oke.
Oke. Empat 14 orang. Ada lagi? Oke, berarti yang reguler 14 orang. Saya kira bisa dengan kelompok tetap ya, 2 orang untuk di kelompok proyeknya nanti. Untuk ketua kelasnya tadi Ilham ya, Ilham Kosit. Ya, Bu. Oke, nanti hubungi saya ya, WA-nya ya, biar saya save. Kalau butuh apa-apa, biar saya bisa menghubungi. Oke. Apa lagi? Ada yang mau ditanyakan dengan kontrak kuliah kita? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tadi ketinggalan. Untuk tools visualisasi data ke depannya nanti kita pakai apa ya, Bu? Kita bisa menggunakan Python yang banyak ya, yang disesuaikan juga dengan mata kuliah KK, mata kuliah data science, mata kuliah machine learning, supaya nanti kalau kalian juga menempuh salah satu dari mata kuliah tersebut, itu kalian bisa langsung jadi satu gitu. Oke. Baik, Bu. Nanti Baik, kita Bu. mungkin akan pakai Google Colab aja ya, biar mudah. Ya, walaupun mungkin lebih ringan kalau misalnya kita install environment yang harus diinstal, tetapi saya lebih suka pakai cloud aja, dan kita pakai yang free aja, kita bisa pakai Google Colab. Itu ada lagi. Nanti saya akan upload untuk buku referensinya ke e-learning. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, rasanya untuk pertemuan kita pagi ini, pertemuan pertama saya cukupkan dulu ya untuk membahas overview ini. Kita akan memulai materinya mulai dari minggu depan ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.